Dengan mengetahui bagaimana proses terjadinya stroke, serta penanganan pada penderita stroke, diharapkan kita dapat mencegah terjadinya kecacatan yang fatal. Halo pemirsa, saya Nita Siboya. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Stroke sangat menakutkan. Pada penderita stroke akan terjadi penurunan kualitas hidup yang sangat besar. Penderita juga sangat tergantung kepada keluarga atau orang lain di sekitarnya. Kecacatan yang terjadi bisa bersifat permanen sehingga menimbulkan masalah lain yang tidak kalah peliknya. Untuk itu diperlukan diagnosa awal stroke. Stroke ini biasanya terjadi tiba-tiba. Tidak ada gejala apa-apa sebelumnya. Nah, tiba-tiba bisa pada waktu bangun tidur atau sedang aktivitas mengalami gangguan dari fungsi otak, dapat berupa gangguan penglihatan bisa pada 1 atau 2 mata, atau mulutnya menjadi mencong, bicaranya menjadi pelok, kemudian ekstremitasnya sebelah tubuhnya menjadi lemah, bahkan baal, kesemutan, dan bisa saja mengenai pusat bicara, di mana penderita menjadi tidak mengerti pembicaraan atau tidak dapat bicara. Ada juga keluhan-keluhan karena penglihatannya double. Dan yang terberat bisa berupa tiba-tiba nyeri kepala hebat, muntah, dan penurunan kesadaran. Nah, bila menemukan kelainan-kelainan tersebut di atas, sebaiknya segera menghubungi rumah sakit terdekat dengan fasilitas yang memadai. Kalau kena stroke pertama kali, tentu biasanya masih bingung. Tetapi dengan adanya perubahan dari aktivitas tubuh sehari-hari, seperti yang tadi dikatakan, bicaranya pelok, mulut mencong, tangan kaki tidak sulit atau tidak dapat digerakkan, atau bicaranya menjadi terganggu, tentu harus segera ke rumah sakit terdekat yang dengan fasilitas memadai. Sampai di rumah sakit, maka kita akan berikan pertolongan pertama, kemudian oksigen, infus, dan lain-lain, kita evaluasi. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa pemeriksaan berupa pemeriksaan darah, rekam jantung, kemudian ronsen foto dari paru-parunya, kemudian kita pemeriksaan penunjang khusus seperti CT scan, MRI, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan CT scan kepala untuk mengetahui tipe stroke, luas dan beratnya. Pemeriksaan MRI adalah untuk mengetahui lebih dini suatu penyumbatan pembuluh darah otak dan lebih detail terutama untuk batang otak. Serta pemeriksaan angiografi untuk mengetahui penyebab dan gambaran yang jelas mengenai pembuluh darah yang terganggu. Terapi ini sangat tergantung pada jenis stroke-nya, apakah stroke karena penyumbatan atau perdarahan. Kedua-duanya ini harus dipastikan dulu tipe yang mana sehingga kita berikan obat, akhirnya bisa membawa kesembuhan. Nah, untuk penyumbatan kita berikan oksigen, infus, untuk obat-obat melancarkan aliran darah, melindungi juga jaringan otaknya dari kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut. Sedangkan untuk yang perdarahan, kita bisa berikan pengobatan hanya simptomatik, mencegah supaya pembengkakan dari bekuan darahnya tidak menekan ke jaringan otak yang lebih penting. Bisa juga kalau luas sekali dilakukan tindakan operatif. Tapi memang sebagian kecil sekali yang dilakukan tindakan operatif. Setelah mengalami pertolongan di emergensi, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian penderita akan dirawat di ruangan stroke unit, disertai dengan rehabilitasi untuk mempersiapkan kembali ke ruangan. Di ruangan kemudian juga dilakukan rehabilitasi untuk disiapkan untuk berobat jalan. Untuk lamanya tergantung dari jenis stroke-nya, kemudian juga tergantung pada beratnya stroke itu sendiri. Upaya memulihkan kondisi kesehatan penderita stroke sebaiknya dilakukan secepat mungkin, dimulai dari 4 hingga 5 hari setelah kondisi pasien stabil. Setiap pasien membutuhkan penanganan dan terapi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan pasien. Dengan penanganan yang benar, dapat mencegah terjadinya kecacatan dan stroke berulang.
hampir 85% dari semua stroke dapat dicegah. Hidup bebas tanpa stroke merupakan dambaan bagi semua orang. Pemirsa, penyakit stroke masih bisa dicegah, salah satunya dengan mengatur pola makan serta gaya hidup yang sehat. Ini semua memang memerlukan usaha yang kuat agar stroke bisa dicegah sejak usia dini. Demikianlah pembahasan kita mengenai stroke. Sampai jumpa lagi dengan tema kesehatan lainnya. Saya Nita Siboya beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.